Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya momentum sesaat atau benar-benar awal kebangkitan? Karena sejarah Premier League menunjukkan satu hal penting, tim yang ingin bersaing di papan atas tidak cukup hanya tajam di depan. Mereka harus solid di belakang, dan clean sheet tandang adalah indikator mentalitas. Manchester United sedang berubah perlahan tapi pasti di tengah keraguan, tekanan dan sorotan tajam media. Satu nama kembali muncul ke permukaan, Michael Carrick. Sejak mengambil alih kursi kepelatihan di Manchester United, Carrick belum tersentuh kekalahan. 5 kemenangan, satu hasil imbang, dan sekarang clean sheet tandang pertama di Premier League sejak Maret 2025. Ini bukan sekadar statistik, ini adalah sinyal bahwa sesuatu sedang dibangun. Kita mulai dari rekor tak terkalahkan itu. Ketika Carrick datang, kondisi tim sedang tidak stabil, permainan tidak konsisten, lini belakang sering goyah, dan atmosfer di sekitar klub terasa berat. Banyak yang mengira ini hanya solusi sementara, tapi 6 pertandingan tanpa kekalahan bukan kebetulan. 5 kali menang, 1 kali imbang. Dan yang paling menarik, perubahan bukan cuma terlihat di papan skor. Secara permainan, United terlihat lebih terstruktur, build up lebih sabar, transisi lebih cepat, dan pressing lebih terorganisir. Carrick adalah mantan gelandang. Dia memahami kontrol tempo, dia tahu bagaimana mengatur ritme pertandingan, dan itu terlihat jelas. Sekarang kita bicara soal gol penting dari Benjamin Sesko. Gol itu bukan hanya menentukan kemenangan, itu simbol bahwa sistem mulai berjalan. Sesko tidak hanya berdiri menunggu umpan, dia aktif membuka ruang, dia turun membantu build up, dia melakukan pressing, dan ketika peluang datang, dia klinis. Itulah yang membedakan tim yang sedang percaya diri dengan tim yang ragu-ragu. United sekarang terlihat lebih yakin, tapi kalau kita mau jujur, masalah terbesar United musim ini bukan soal mencetak gol. Masalah terbesar mereka adalah pertahanan, terutama saat tandang. Sudah lama mereka gagal mencetak clean sheet di luar kandang. Setiap kali bermain di stadion lawan, selalu ada kesalahan kecil, salah positioning, salah komunikasi, atau kehilangan fokus di menit akhir. Namun kali ini berbeda. Akhirnya Manchester United mencatat clean sheet tandang pertama mereka di Premier League sejak Maret 2025. Dan ada satu sosok yang tampil luar biasa, Saint Lamins. Lamins bukan hanya melakukan satu penyelamatan, dia mengubah rasa aman tim. Sejak menit awal dia terlihat tenang, dia berani keluar dari garis gawang, dia cepat membaca arah crossing, dan refleksnya di momen krusial benar-benar menyelamatkan tim. Ada satu peluang emas dari jarak dekat, banyak yang sudah berdiri mengira itu pasti gol, tapi Lamins menepisnya. Dan dari situ momentum berubah. Clean sheet itu lahir bukan hanya dari pertahanan yang solid, tapi dari kepercayaan diri yang dipimpin oleh kiper. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya momentum sesaat atau benar-benar awal kebangkitan? Karena sejarah Premier League menunjukkan satu hal penting, tim yang ingin bersaing di papan atas tidak cukup hanya tajam di depan. Mereka harus solid di belakang. Dan clean sheet tandang adalah indikator mentalitas, artinya tim tidak panik di bawah tekanan supporter lawan. Artinya mereka mampu bertahan dengan disiplin, artinya komunikasi berjalan baik. Yang menarik, perubahan ini tidak terlihat dramatis. Tidak ada revolusi taktik besar, tidak ada perubahan formasi ekstrim, tapi ada detail-detail kecil yang diperbaiki. Jarak antar lini lebih rapat, gelandang lebih disiplin membantu pertahanan, fullback tidak terlalu sembrono naik bersamaan. Ini sentuhan pelatih yang paham keseimbangan, dan Carrick tampaknya fokus pada stabilitas dulu, baru kemudian eksplosivitas. Sekarang kita masuk ke perdebatan yang lebih panas. Haruskah Manchester United memberi Carrick kesempatan jangka panjang? Karena kalau kita lihat faktanya, tak terkalahkan dalam 6 laga, produktivitas gol membaik, clean sheet tandang akhirnya didapat, atmosfer ruang ganti terlihat positif. Itu bukan pencapaian kecil,
Namun tantangan sesungguhnya belum datang sepenuhnya. Musim masih panjang, lawan berat masih menanti, tekanan media akan semakin besar. Konsistensi adalah ujian terbesar. Dan kita juga harus melihat perkembangan individu pemain. Sesko makin percaya diri. Ini tengah lebih stabil, back terlihat lebih tenang karena ada Lamins di belakang mereka. Kadang perubahan terbesar bukan di papan taktik, tapi di kepercayaan diri kolektif, dan itu sedang tumbuh. Bayangkan jika trending ini berlanjut, jika clean sheet tandang bukan lagi hal langka, jika Sesko terus mencetak gol, jika Carrick terus menjaga keseimbangan tim, target musim bisa berubah dari sekadar mengamankan posisi menjadi penantang serius, dan itu akan mengubah narasi musim mereka sepenuhnya. Namun sepak bola tidak pernah sesederhana itu. Satu kekalahan bisa mengubah suasana, satu kesalahan bisa memicu kritik besar, satu momen buruk bisa menghentikan momentum. Disinilah mentalitas diuji. Apakah United benar-benar siap? Apakah Lamins bisa konsisten? Apakah Sesko bisa terus tajam? Apakah Carrick mampu beradaptasi ketika lawan mulai membaca taktiknya? Satu hal yang pasti, Manchester United sekarang terlihat lebih hidup, selebrasi lebih bersemangat, bahasa tubuh pemain lebih positif, dan yang terpenting mereka mulai menikmati permainan lagi. 6 laga tanpa kekalahan, 5 kemenangan, 1 imbang, clean sheet tandang pertama dalam waktu lama. Ini bukan sekadar angka, ini fondasi. Dan pada akhirnya sepak bola Eropa tidak pernah benar-benar tidur. Hari ini mungkin tentang perebutan gelar, besok bisa tentang transfer mengejutkan, lusa mungkin tentang kejatuhan raksasa. Dari panasnya Premier League ke magisnya La Liga, dari kerasnya Serie A sampai disiplin taktik di Bundesliga. Setiap liga punya cerita, setiap klub punya ambisi, dan setiap musim selalu melahirkan sejarah baru. Di channel ini kita tidak hanya melihat skor akhir, kita membahas tekanan, kita membaca momentum, kita membedah mentalitas, dan kita menikmati setiap drama yang lahir di lapangan hijau. Karena sepak bola bukan sekadar 90 menit, karena sepak bola bukan sekedar 90 menit, ia tentang mimpi, tentang kebangkitan, tentang rivalitas, dan tentang momen yang mengubah segalanya. Jadi kalau kamu pecinta sepak bola Eropa dan kamu ingin pembahasan yang dalam, dramatis, dan berbeda, pastikan kamu tetap di sini. Subscribe, aktifkan notifikasi karena musim tidak pernah berhenti. Dan cerita besar berikutnya bisa dimulai kapan saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.